Kekerasan seksual dalam rumah tangga. Apa itu kekerasan seksual dalam rumah tangga? Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Kekerasan seksual termasuk pada pelecehan seksual, perdagangan orang, prostitusi paksa, sterilisasi paksa, perkosaan, dan perbudakan seksual. Kekerasan seksual terhadap istri adalah salah satu bentuk KDRT yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Muhammad Endrio Susilo dalam bukunya yang berjudul Islamic Perspective on Marital Rape membagi kekerasan seksual kepada istri menjadi 3, battering rape, force only rape, and obsessive rape. Adapun kekerasan seksual berat berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, dengan cara yang tidak disukai, dan pelacuran. Kemudian, kekerasan seksual ringan adalah berupa pelecehan seksual secara verbal, seperti siulan dan ejekan. Lalu, apa aja sih penyebabnya? Yang pertama adalah faktor individu perempuan. Bentuk pengesahan perkawinan atau perempuan yang melakukan perkawinan siri akan lebih banyak mengalami kekerasan seksual dibanding perempuan yang melakukan perkawinan resmi. Kemudian, faktor seringnya bertengkar dengan suami. Perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan seksual. Faktor yang kedua adalah faktor pasangan. Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain akan beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual. Kemudian, perempuan yang memiliki suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan seksual dibanding suami yang mempunyai pekerjaan. Minum minuman keras. Perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual. Dan yang paling parah adalah pengguna narkoba. Perempuan dengan suami pengguna narkotika beresiko mengalami kekerasan fisik dan atau seksual 2 kali lebih besar. Yang terakhir, faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain. Perempuan dengan suami kondisi ini akan beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan seksual. Faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi. Perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangannya. Faktor yang keempat yaitu faktor sosial budaya. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki resiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan seksual oleh pasangan dibanding mereka yang tidak merasa khawatir. Kemudian, perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki resiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan seksual. Apa sih dampak kekerasan seksual dalam rumah tangga? Dampak yang pertama adalah dampak pada kesehatan fisik dan mental. Kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik yang menimbulkan luka seperti memar, nyeri kepala, hingga patah tulang. Secara umum, wanita dengan riwayat kekerasan seksual dalam rumah tangga akan mengalami kualitas hidup yang lebih rendah, hambatan hubungan sosial dengan orang lain, serta gangguan psikologis seperti cemas dan depresi. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan resiko bunuh diri, peningkatan konsumsi alkohol, dan obat-obatan terlarang. Yang kedua adalah dampak pada kesehatan reproduksi dan kehamilan. Dalam berbagai penelitian, ditemukan bahwa wanita dengan riwayat kekerasan seksual dalam rumah tangga secara signifikan memiliki peningkatan resiko kesehatan ibu termasuk keguguran, bayi lahir mati, dan adanya komplikasi selama kehamilan. Kiat-kiat pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama. Semua agama memiliki tujuan yang baik. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik setiap harinya, yang dapat dimulai dari hal yang sepele seperti berpamitan. Kiat yang ketiga adalah pendidikan sejak dini.
Anak diajarkan sejak dini untuk tidak memukul, tidak berkata kasar, hingga bagaimana cara mengatasi marahnya. Yang keempat adalah mediasi. Jika terdapat permasalahan yang serius hingga tidak dapat ditangani, sebaiknya meminta mediasi kepada pihak ketiga yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut sistem hukum pidana terdapat dalam pasal 8 huruf A Undang-Undang PKDRT, yaitu pelaporan kepada pihak berwajib, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga proses pengadilan.